Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rosani Mato Basri dari Universitas Alma-Ata ya, teman-teman. Hari ini kita akan mengadakan perkuliahan, gitu ya, yang dimulai dari pukul 10.37 sampai 30 menit ke depan, gitu ya. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang pengantar akuntansi 2, di mana mata kuliah ini adalah sesuai dengan program atau bidang saya, gitu ya, sebagai dosen pengampu di sini. Nah, pertama-tama, sebelum kita masuk kepada materi, di sini saya akan membahas tentang bagaimana kita akan melaksanakan, gitu ya, teman-teman, perkuliahan 1 semester ke depan, gitu ya. Nah, ini RPS-nya, di mana di sini terlihat bahwa pengantar akuntansi 1 itu merupakan mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS. Kalau di dalam aturan Alma-Ata 3 SKS ini adalah 150 menit, gitu ya, untuk setiap pertemuan. Nah, pengantar akuntansi ini merupakan ya teman-teman ya mata kuliah dari yang bersumber dari pengantar akuntansi 1, ya, di mana deskripsi di sini adalah untuk memberikan pemahaman tentang ilmu dasar akuntansi yang menyediakan informasi tentang keuangan. Nah, keuangan ini tidak bersifat ke dalam, tapi hanya cukup seorang adalah dasar ya sebagai pengambilan keputusan dalam strategi perusahaan, itu ya. CPL yang ingin saya capai untuk semester ini adalah di mana lulusan yang pertama adalah memiliki semangat dan memiliki kemampuan dalam mengimplementasi ilmu dasar akuntansi. Nah, di sini juga sudah saya sebutkan tujuannya adalah teori-teori secara dasar ya, sehingga tupoksi atau CPL dari mata kuliah ini, lulusan ini sangat sungguh untuk bisa tercapai dengan maksimal. Lalu yang kedua adalah mampu menerapkan pemikiran secara kritis. Nah, di sini mampu menerapkan pemikiran secara kritis itu kita tupoksikan di sini adalah yang pertama adalah studi atau berbasis mahasiswa center, gitu ya. Jadi nanti banyak tugas, banyak diskusi, banyak tanya jawab, project, ada UAS dan UTS untuk sebagai keaktifan dari mahasiswa, gitu. Lalu yang kedua di sini adalah capaian pembelajaran mata kuliah itu sendiri. Nah, di sini saya bagi menjadi 3, gitu ya. Yang pertama adalah memahami dasar pengantar akuntansi 2 terhadap penyusunan laporan keuangan perusahaan. Ini adalah teori-teori yang paling dasar untuk mata kuliah ini. Lalu yang kedua adalah memahami bahwa pengantar akuntansi 2 adalah mempengaruhi kinerja dan pengambilan keputusan. Nah, kinerja ini kita sinkron dengan laporan keuangan dalam perusahaan, di mana tujuannya adalah dengan membuat laporan keuangan kita bisa memperoleh atau mengetahui informasi tentang laba di sana, sehingga kinerja dan pengambilan keputusan itu tidak akan mengkhianati, gitu ya. Lalu yang ketiga adalah membangun kemandirian dalam bidang pengantar akuntansi juga. Nah, ini sinkron dengan CPL lulusan yang saya inginkan, yaitu adalah berpikir secara kritis, gitu ya. Nah, peta pembelajaran dalam 1 semester dapat dilihat seperti berikut, teman-teman ya. Yang pertama adalah tentang pengendalian internal dan akuntansi untuk kas. Nah, dalam laporan keuangan, kas ini merupakan suatu komponen, gitu ya, yang begitu krusial, gitu ya, dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga saya memasukkan sebagai bahan kajian di sini. Nah, yang kedua adalah efek perdagangan dan efek dari ekuitas yang untuk tersedia dijual. Nah, ini kan kalau di dalam mengantar akuntansi, persediaan itu ada 3, teman-teman ya. Kalau diingat, yaitu bahan baku, bahan dalam proses, dan barang yang siap dijual. Nah, ini untuk yang kedua adalah alur keuangannya ke sana. Lalu yang ketiga adalah piutang usaha. Setelah itu di pertemuan keempat saya menggunakan ada piutang besok, persediaan, kewajiban jangka pendek ya untuk pertemuan ke-6. Lalu untuk pertemuan ke-7 ini saya ada investasi pada entitas sosial dan entitas anak serta pendanaan dalam penyajian di
dalam neraca. Nah, kemudian setelah itu kita akan menghadapi adanya UTS ini sesuai dengan jadwal yang ada di fakultas kita. Nah, mengapa saya kosong seperti ini? Karena memang tanggal pelaksanaan itu nanti dari pihak universitas yang diturunkan kepada fakultas ekonomi. Jadi seperti itu. Lalu yang kedelapan kita akan membahas tentang efek utang di mana dia akan siap untuk dijual ketika sudah masa jatuh tempo. Lalu yang pertemuan ke-9 adanya aset tetap, properti, investasi dan aset tidak berwujud. Ini semua dalam komponen laporan keuangan merupakan hal yang paling krusial. Lalu yang ke-10 ini kita akan membahas tentang penyusutan amortisasi penurunan nilai ya untuk yang pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 adalah kewajiban jangka panjang. Lalu yang ke-12 di sini ekuitas saja, dan yang ke-13 analisis laporan keuangan, serta yang ke-14 adalah review materi setelah atau sebelum persiapan kita menuju ujian akhir semester. Nah, dari masing-masing pertemuan ini gitu ya 1 sampai 14 itu metodenya sama. Yang pertama adalah saya melakukan ceramah ya dengan metode penerangan atau penjelasan terlebih dahulu pada mahasiswa yang ada di sini. Lalu yang kedua adalah diskusi. Nah, diskusi ini kita akan mengadakan sebagai alur tanya jawab, yaitu pemikiran secara kritis dari mahasiswa. Lalu ada tugas praktikum. Nah, ini praktikum ini saya mengambilnya dari modul yang telah saya bagikan secara berkala di dalam metode pembelajaran saya. Nah, metode pembelajaran saya intinya ada dua, yaitu yang pertama adalah secara luring, di mana dilakukan di dalam kelas. Lalu yang kedua adalah menggunakan e-learning, itu ya yang disediakan oleh fakultas sebagai interaksi antara dosen dan mahasiswa. Nah, lalu untuk memperjelas ya teman-teman ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, apa? Kalau kursi itu kira-kira setiap tujuh pertemuan itu dilakukan berapa kali? Nah, ini kan ada tugas praktikum. Nah, ini tugas praktikum itu bisa saja saya dari sebagai kuis. Itu ya. Jadi setiap pertemuan saya akan mendatangkan teman-teman untuk melakukan tugas mandiri seperti kuis, tugas praktikum atau tugas individu lain-lain untuk pemikiran kritis sebagai capaian dari CPR yang tadi saya sebutkan. Itu ada yang lain selain Mbak Yufa, misalnya? Ya, oke, terima kasih. Kalau ujian itu biasanya open atau gimana? Nah, kalau sistem saya ya ujian dan UAS itu diberikan kebebasan gitu ya dalam fakultas ekonomi. Saya biasanya adalah take exam. Jadi saya menyerahkan soal terlebih dahulu sebelum jadwal pengumpulan yang telah disahkan oleh fakultas ekonomi. Jadi tidak menganjurkan mahasiswa mengerjakan pada hari-harinya. Itu lebih kepada kasus saya gitu seperti itu. Dan biasanya kalau tipe soal yang saya buat itu adalah yang pertama adalah pilihan ganda. Pilihan ganda itu 1 sampai 5, menyatakan alasan mengapa Anda menjawab A, B, C atau D. Lalu yang kedua adalah soal esai, yaitu soal di mana ini adalah soal studi kasus. Biasanya saya hanya 2, tapi anaknya banyak per soal. A, B, C, dan D. Nah, sementara itu bobot nilai, nah sistem penilaiannya adalah di sini teman-teman ya. Penilaian yang akan saya berikan setelah semua terlaksana di sini adalah kuis. Nah, kuis ini 10%, artinya apa? Kalau dia ada 14 kali pertemuan, berarti itu masing-masing ada 10%. Saya ambil, misalnya tugasnya ada 7 kali, ya, berarti nanti saya ambil 10% di masing-masing tugasnya. Misalnya nilainya adalah 60, kita kalikan 10%. Lalu tugas yang kedua adalah 40, misalnya nilainya kita kalikan dengan 10%, nanti kita jumlahkan dari ketujuh tugas tersebut. Gitu. Lalu yang kedua keaktifan kelas. Nah, ini adalah penunjang kita. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa mahasiswa harus menjadi
mahasiswa saya tadi mata kuliah ini gitu ya. Jadi sebelum saya menerangkan materi di atas yang akan saya sampaikan dari pertemuan berikutnya adalah mahasiswa sudah punya bekal gitu ya untuk menguasai materi sebelumnya. Lalu yang ketiga adalah tugas praktikum. Nah, tugas praktikum ini tadi saya sudah menjelaskan, saya akan bisa menggantinya secara kuis, tugas mandiri, tugas kelompok dan lain-lain. Tergantung sikon dari saya gitu ya. Nah, yang keempat adalah UTS. Nah, UTS ini saya mengambil selama 1 semester atau tadi ya di pertemuan 8 sebesar 25%. Misalnya kalau nilainya 100 maka 100 kali 25% itu untuk penilaiannya. Lalu yang kelima adalah UTS. Nah, UTS ini ketentuannya adalah 30%, sehingga nanti nilai akhirnya adalah 100% dari kelima komponen ini. Nah, lalu untuk materi pertama teman-teman ya, kita masuk ke dalam materi kita, di mana saya akan menyampaikan tentang tadi ya sesuai dengan meta pembelajaran saya adalah pengendalian internet dan aplikasi kasnya. Nah, kenapa kita harus mengerti tentang pengendalian internal? Nah, pengendalian internal itu merupakan sumber yang paling penting dalam perusahaan. Misalnya, ketika ini banyak kasus terjadi ya teman-teman ya, kas itu banyak yang diselewengkan. Nah, ini adalah fungsi dari pengendalian internal. Caranya bagaimana? Nah, unsur yang ada di dalam pengendalian internal itu biasanya adalah ini teman-teman ya. Nah, elemennya adalah yang pertama adalah pemantauan. Kenapa kas itu bisa terselewengkan, gitu ya? Apakah dari karyawannya, apakah dari sistemnya yang mendukung, atau tidak ada filter yang lain, misalnya pengumpulan nota saat belanja. Lalu adanya informasi dan komunikasi. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi tidak hanya perusahaan besar, tapi UMKM juga harus punya informasi dan komunikasi yang jelas. Teruskan ya teman-teman, ini ada informasi dan komunikasi, kita diperlukan seperti itu ya. Jadi kas ini kita bisa mengetahui dia kas masuk atau kas keluar itu berdasarkan dari transaksi harian kita. Nah, transaksi harian kita kalau dalam aplikasi perbankan itu pasti ada nota pendukung dalam penyelenggara itu. Nah, fungsi nota adalah di soal komunikasi. Apakah nota itu komunikatif enggak gitu ya dalam perlengkapan dari kas tersebut. Lalu yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Apakah dengan misalnya kita 1 bulan ingin mengeluarkan kas 15 juta. Nah, di akhir periode gitu ya, kita akan menganalisis gitu ya, apakah kas ini lebih dari 15 juta. Kalau lebih dari 15 juta jumlah apa gitu ya. Nah, itu fungsi dari kegiatan pengendalian. Lalu yang kedua, yang keempat misalnya ya, adanya penilaian resiko. Nah, ketika di atas 15 juta resikonya apa? Gitu ya, kepada operasional perusahaan efektif atau enggak. Nah, kalau tidak efektif, ngapain kita jual 15 juta ke atas gitu ya untuk seorang kas gitu. Apakah akan menunjang kegiatan atau penerapan pengendalian? Enggak juga gitu ya. Misalnya seperti itu. Lalu adanya yang terakhir adalah lingkungan pengendalian. Nah, bos kita minta enggak gitu ya untuk laporan-laporan tahunan dari aktivitas yang telah kita lakukan seperti yang ada di atas, efektivitas operasional, pengamanan aset, laporan keuangan dan ketaatan ini ada enggak? Ini harus segera dilaporkan. Ini adalah tugas dari pengendalian internal, gitu ya. Lalu untuk menunjang kas ya yang ada di sini ada ini ya teman-teman ya. Untuk dari segi eksternal ini adalah kas itu berfungsi misalnya adalah di pembayaran utang dan pembayaran denda. Nah, ini utang ini walaupun perusahaannya kecil itu pasti ada utang, ada piutang. Nah, kenapa ada utang dan piutang? Kaitannya adalah ada pihak eksternal dari perusahaan yang ada di Indonesia misalnya. Nah, itu seperti itu. Lalu eksternal ini itu bisa kita tekan melalui pengendalian internal yang ada di perusahaan. Nah, misalnya kita membatasi piutang
di dalam melakukan operasional. Misalnya di penjualan, ketika penjualan kita ingin menargetkan 65 juta, itu yang paling baik adalah pengendaliannya adalah kas di atas 75% yang harus kita terima gitu. Jangan piutangnya yang 75% tapi pajak 25% gitu ya. Jadi nanti operasional dari kas ini atau operasional dari penjualan akan maksimal. Nah, kalau di dalam struktur kas gitu ya, pembayaran utang itu juga sama. Jadi utang hanya 25% misalnya, kas yang harus kita terima adalah 75% supaya perusahaan kita tidak mengalami pilot ya, karena membayar utang-utang yang tidak semestinya, misalnya seperti itu. Lalu untuk yang integral, ini adalah pembayaran listrik. Ini tidak bisa dihindari ya. Ini pasti ada pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran lain. Pajak ini itu bisa kita maksimalkan atau bisa kita tarik karena faktor dari omset atau harga yang kita peroleh. Di sini dari PSK ya. Jenis kas itu ada dua teman-teman ya, cash on hand atau sering disebut dengan KTS. Lalu yang kedua adalah cash on bank atau tabungan. Cash on bank ini bisa kita berupa tabungan deposito, apa lagi? Tabungan deposito, yaitu investasi itu berupa tabungan emas. Nah itu bisa. Nah cash on hand ini biasanya kita ada di beberapa perusahaan. Nah, dengan aturan ini di dalam PSK, P3 itu darinya 15% dari total kas yang telah kita anggarkan. Misalnya tadi 15 juta kali 15% itu berapa? 225.000 kan, untuk setiap pengisian cash on hand atau P3 yang ada di dalam perusahaan. Intinya jangan sampai nol teman-teman ya, untuk P3 yang ada di dalam perusahaan. Nah, cash on bank itu terserah gitu ya, mau 10%, mau 50% tergantung dari kebutuhan kita. Tapi umumnya adalah P3 15%, cash on hand adalah sisanya gitu. Jadi ketika kita membutuhkan sewaktu-waktu aktivitas urgent itu tidak kebingungan gitu ya, butuh bayar tagih listrik sudah tersedia, butuh tilik, maksudnya jadi orang sakit di rumah sakit, karyawan kita bisa langsung menggunakan cash on hand yang ada di perusahaan seperti itu. Pertanyaan, kalau untuk bunga itu maksudnya di mana? Internal atau eksternal? Iya. Ya, jadi internal. Dia adalah dari cash on hand. Ya, jadi dia tidak masuk ke KTS tapi dia masuk cash on hand. Karena posisinya adalah kita mendapatkan bunga dari tabungan kita, gitu ya, dari bank yang kita percayakan jasanya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Misalnya kita utang ke perusahaan, itu kan pasti ada bunganya. Jadi bunganya itu sudah ditentuin dari keuangan pemerintah atau dari perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari cash on hand jelas dari pemerintah. Kalau dari ketika kita adalah peraturan dari internal perusahaan. Kalau tadi pembayaran listrik 1 bulan berapa kan kita sudah bisa mengidentifikasi gitu. Biasanya kalau kita hanya mencatat 225, maka kita menutup enggak dari yang pembayaran misalnya listrik dalam 1 bulan. Kalau misalnya tidak menutup gitu ya, kita bisa menaikkan kualitas itu menjadi 25% dari kebutuhan kita sehari-hari atau bulanan yang akan kita keluarkan secara mendadak, gitu teman-teman. Nah, kualitas ini itu nanti kita bisa revisi sesuai dengan apa tadi kebutuhan yang kita jalankan. Dari misalnya tadi pembayaran listrik, terus gaji, terus menambah produksi misalnya, terus menjawab karyawan yang sakit, itu kan ujian semua. Nah, yang kelima adalah kejadian-kejadian luar biasa, misalnya ketika terjadi korsleting listrik, misalnya ada kebakaran, kita
manggil pemadam kebakaran itu kan untuk gas yang untuk dibayarkan ke dalam si pemadam kebakaran tersebut. Gitu. Oke. Kalau untuk pemeliharaan aset itu masuk ke gas? Pemeliharaan aset? Iya. Nanti kan ada nomor ya. Karena kan tadi ya penjualan atau menambah produksi itu kan kaitannya juga di sana. Ketika produksi ini lancar, berarti kan mesin yang akan kita buat itu harus lancar, harus efisien dan efektif. Nah, ketika ada perusahaan otomatis kan kita tambah inovasi. Misalnya dulu saya waktu kerja di pabrik sana, ini misalnya saya setelah ke tempat produksi, itu kan ada stopwatch untuk produksi setiap kali satu line itu berapa produksi dia kecepatannya berapa. Nah, waktu itu yang supervisor yang ada di sana itu ada 11 orang, tapi stopwatch yang ada di sana itu cuma 5 yang berfungsi. Nah, saya menemukan ada 6 yang tidak berfungsi. Waktu saya melakukan pengendalian penurunan ini. Nah, waktu itu saya konsultasi sama penurunan manajer saya ya, Pak, kira-kira kalau kita mulai jam 8 gitu ya, semua orang jam 8 dari produksi gudang sampai dengan yang packing dan bisa dilakukan oleh konsumen. Kalau yang jalan 5 sementara orangnya ada 11, kira-kira bagaimana Pak? Apakah efektif atau efisien? Saya bilang kayak gitu kan. Dan berarti kan kalau cuma 5-6 orang nggak bisa jadi Pak. Saya kan gitu waktu itu. Terus dia alternatifnya adalah yang pertama dibagi atau beli baru. Nah, itu sama saja menggunakan aktivitas yang di sana. Gitu. Nah, yang kedua masalah kita kemarin itu ya. Jadi satu lobby itu ya, satu orang lain itu kan ada produksi, ada PPIC, internal pengendalian cara produksi gitu ya. Lalu ada packaging, semua pakai printer. Dan printernya sedang aja. Nah, itu gimana? Aku bilang gitu karena itu termasuk dari pengendalian internasional tidak langsung. Kemudian ada barang-barang yang di sana. Tidak hanya kas, tapi ada persediaan, ada peralatan, itu sama. Gitu ya, ada yang minta yang lagi? Ya, saya lanjutkan. Teman-teman ya, kas online yang perlu dimasukkan ke dalam kas ini adalah kas secara keseluruhan yang berada di suatu perusahaan. Misalnya ada 2, kas sendiri dan petty cash. Apa bedanya? Nah, ini adalah yang paling kecil tadi, 15% di bawah 50%. Kalau yang ini adalah yang berjumlah besar, gitu ya. Jadi untuk memperbaiki tadi stopwatch dan printer itu membutuhkan tekniknya satu pas ketergantungan dari biaya perbaikan juga. Kalau kemarin saya pengalaman pakai petty cash yang ada di perusahaan karena dia tidak terlalu signifikan, hanya mengganti coverage, gitu ya. Dan mengganti apa ini kontrol di stopwatch itu tergantung dari sistem perusahaan itu sendiri. Nah, untuk yang sekarang ini ya ada gas B. Nah, ini adalah tugasnya adalah yang pertama mekanisme pengendalian metodenya seperti apa? Dia mengelola dulu. Lalu yang kedua adalah selalu dilakukan inventarisasi, jadi stock of tank. Jadi kalau di kita kan ada program dan prioritas itu jumlahnya berapa, gitu ya? Apakah sesuai dengan catatan misalnya catatannya adalah 200.000, negasi persen plus satu nominal kita kan pasti cari. Nah itu perbulannya dari stock of tank. Lalu yang ketiga adalah dilakukan internal auditing atau pemeriksaan internal. Yang tadi saya lakukan setiap pagi saya bertanya dulu apakah stopwatch itu berfungsi atau enggak. Nah, berapa kira-kira kas yang ingin dikeluarkan? Nah, kita ingin memperbaiki plan stopwatch dari line produksi yang telah saya handle itu seperti itu. Lalu yang keempat, uang sebaliknya dikeluarkan dan masuk di dalam bank kecuali penggunaan rekening ya. Jadi rekening itu nggak wajib ada selain dari tabungan yang kita miliki. Lalu yang kelima, dokumen dan kwitansi. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kita membutuhkan dokumen kwitansi atau nota yang sifatnya adalah dapat dipahami.
Karena memang laporan keuangan adalah relevan, dapat dipahami, akurat dan apa? Apa? Sesuai keadaan dan sesuai kejadiannya. Jadi, nah itu semua harus kita pahami di sini. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Kalau misal suatu perusahaan tersebut itu membutuhkan laporan yang urgent dan itu bersamaan kalau misal kebakaran atau apa itu kan membutuhkan banyak biaya. Nah di verifikasi itu sendiri itu dananya nggak mencukupi, itu bagaimana Bu? Nah, tadi kan ada ya ini kedua ya jenisnya. Berarti kita ambil di kelas yang bersifat besar. Jadi biasanya perusahaan itu kan mengajukan kita punya utang dan punya utang. Bisa kita mencari di cash on bank, tapi yang sifatnya adalah dana milik pribadi kita, misalnya dari dana tabungan atau deposito dari perusahaan kita. Nah, kalau saya belajar dari perusahaan yang ada di universitas yang misalnya itu dia kan bergeraknya juga ya, nah itu bisa saling melakukannya. Jadi cash at bank itu tidak perlu utang dan hutang, tapi bisa dari tabungan, deposito dan penghasilan luar biasa dari bidang yang lain dari perusahaan yang telah kita jalankan. Intinya jangan langsung kita utang. Gitu ya teman-teman. Dan ada yang ditanyakan lagi? Bukan kan setiap diproduksi itu kan pasti ada barang risetnya. Nah itu tuh digimanain sama perusahaan itu kan juga sama aja menambah pengeluaran. Ya, nah dulu saya waktu kerja ada otomatis keluar. Ada yang dilempar 25% dari harga keluar atau kita pulang dengan dibakar. Gitu. Tapi kebanyakan kemarin teman-teman membawa ulang dan menjualnya kembali. Itu beda dan lain-lain. Kalau yang dibakar itu apa tidak menambah dari perusahaan? Ya daripada dipotong. Kemarin kan kita di sini seperti itu. Saya dan teman saya dia menanyakan kalau ini dibongkar, gitu ya, dibongkar dijadikan produk baru itu juga menambahkan kos bagi kita. Gitu. Malah sama besarnya karena kan kalau yang diganti cuma kapnya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau diganti hanya secara keseluruhan itu kan sama saja memproduksi barang baru. Gitu. Nah, ini adalah tugas individu yang saya pasti kasih untuk setiap pertemuan karena memang penuntut dari sistem penilaian seperti itu. Ini ada soal 1, tapi beranak ya, 2. Nah ini ada 2 yang harus kita jalankan, yaitu adalah tugas bersifat individu, di mana ini semua sudah saya terangkan. Nanti yang diminta adalah yang pertama adalah berapa sih atau bagaimana sih jurnal saat pengisian cash. Lalu yang kedua adalah jurnal saat pengeluarannya. Jadi ketika ada kebutuhannya di atas ini, beban lainnya yang dana saldo kas kecil lalu ditingkatkan, itu nanti gimana jurnalnya. Lalu yang ketiga adalah saat pengisian cash kembali. Nah ini tadi ya pertanyaan teman-teman, ketika cashnya tidak cukup, itu kita bisa melakukan pengisian kembali ketika sesuai dengan kebutuhan kita. Nah kalau di sini kan juga sama. Contohnya di sini ada saldo kas dana kas kecil ditingkatkan sebesar 100.000 sehingga mencapai 300.000 pada tanggal 30 Juni. Ini artinya apa? Ketika sebelumnya tidak mencukupi sehingga ditingkatkan nominalnya. Nah, yang perlu kita jalankan saat pengisian ketika kembali itu adalah yang pertama adalah yang ini, gitu ya. Berarti ditingkatkan sebesar 100.000 berarti untuk saldonya 300.000 atau 100. Iya, yang dicatat adalah 100.000 untuk pengisian kembali di petty cash. Ya, lalu ini saya catat lagi ya teman-teman. Ada beban lain 36.000. Ini kira-kira kalau ada beban lain termasuk pengisian atau pengeluaran? Yang dicatat berapa? Berarti 36.000. Berarti beban lain di debit, ketikasnya di kredit.
karena posisinya adalah keluar 36 triliun gitu. Saya yang kita lihat Sejauh ini belum Bu. ya.